warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Prasinta, guru SMA Negeri 2 Kota Jambi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bahasa Indonesia kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Nomor induk mahasiswa 2200103922156026. Pada hari ini 13 Desember 2022 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Selamat menyaksikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semangat sekali ya hari ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Ingat, yang memimpin doa tidak harus ketua kelas. Silakan siapa yang mau memimpin doa hari ini? Silakan Habibi. Semua siap. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hafizna minal jurmati walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak ibu, kita sudah berdoa. Sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak Bu, ada Nasya, Aimanuddin, ya. Ibu lihat ada 4 orang ya. Siapa lagi yang 2 orang lagi yang tidak hadir? Serti Maharani, Iya, Ratu, Ratu. Kenapa tidak masuk, Nak? ada yang sakit dan ada yang tidak. Apa itu hikayat? Silahkan. Karya sastra yang berisikan kisah cerita. Apa saja sih ciri dari teks hikayat itu atau karakteristiknya apa? Kemustahilan. Iya, ada kemustahilan. Apa lagi? Anonim. Kemudian apa lagi? Istana sentris. Apa lagi? Arkaik. Strukturnya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu hikayat, kemudian juga strukturnya apa saja, dan ciri-cirinya apa saja. Hari ini kita akan belajar menyajikan teks narasi dalam bentuk monolog secara runut dan kreatif. Menyajikan, apa yang terpikir dengan kalian kalau ada kata menyajikan? Menyampaikan, apa lagi? Menampilkan? Di depan sini ya, sudah siap? Sudah siap? Wah, kalau pada diam berarti belum siap. Nanti insya Allah siap. Silakan berdiri dulu. Berdiri. Supaya kalian termotivasi, supaya kalian tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi takut. Kata-kata adalah doa. Jadi kalau misalnya kalian berkata yang baik, maka yang terjadi adalah hal-hal yang baik ya. Nah, sekarang kita sama-sama. Saya bisa, saya mampu. Coba. Saya bisa, saya mampu. Ulangi lagi lebih keras. Saya bisa, saya mampu. Satu kali lagi. Saya bisa, saya mampu. Sudah percaya diri? Yakin hari ini bisa? Yakin. Silakan duduk kembali. Terima kasih, tepuk tangan. Anak ibu sebelumnya mau bertanya dulu nih.
Apakah kalian pernah menonton video mendongeng? Siapa yang jawab sudah tadi? Maliki, kamu sudah pernah nonton dongeng? Mau tanya, dongeng apa saja yang sudah pernah kamu tonton? Dongeng tentang seorang pria yang berumur, dia terkena kanker, mencari jalan agar dia bisa mengumpulkan uang sebanyak banyaknya untuk diwariskan kepada anaknya. Kemudian dapat uangnya, terkumpul. Tapi melalui jalan yang salah, Bu. Oh, jalan yang salah. Ada lagi? Ada, Bu. Apa lagi? Tentang seorang pria yang kaya, tetapi mempunyai rasa iri dan dengki yang sangat kuat. Jadi dia suatu hari dia mendapati bahwa rivalnya itu lebih baik daripada dirinya. Lalu dia merasa iri dan dengki dan mencoba itu membunuhnya. Oh, dari kedua cerita tadi, Maliki, mana yang paling kamu sukai? Tentang pria yang terkena kanker. Oh, cerita yang pertama tadi ya. Apakah kalian pernah membuat video mendongeng? Nah, ini pertanyaan Ibu. Di sini? Belum. Yang di situ? Belum. Satu pun belum ada yang pernah membuat video mendongeng. Kalau mendongeng pernah tidak? Atau bercerita, menyampaikan kisah, hikayat atau apapun, pernah tidak? Belum ya? Bukan tidak ya? Belum. Nah, coba lihat dulu video ini, Nak ya. Kenapa Maliki tertawa? Ada suaranya, Bu. Tidak ada suara. Nah, menurut kalian ini video mendongeng atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena kayak antonim, Bu. Antonim? Antonim atau pantomim? Pantomim. Pantomim yang benar ya. Dia bercerita, tapi sayangnya suaranya kecil. Bukan kesalahan pada speaker Ibu ya. Memang suaranya kecil. Kemudian posisi berdirinya coba lihat. Sudah benar atau belum? Belum ya. Dia ini mendongeng di depan kamera. Kameranya sepertinya berada di mana? Di bawah ya. Seharusnya di mana? Sejajar ya, sejajar dengan kita. Kalau seperti ini, kemudian juga ceritanya seperti berbisik-bisik, tidak terdengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini nantinya setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dengan metode presentasi hingga selesai, kalian mampu menyajikan teks narasi dalam bentuk monolog secara runut dan kreatif. Runut itu apa? Berurut, bertahap ya, tidak meloncat-loncat. Dan kreatif. Kreatif itu kalian harus bisa mengembangkan cerita kalian itu dengan ide-ide kalian. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendongeng? Nah, jadi kalau kalian mau tampil di depan sini, kalian tidak langsung tampil, tapi harus ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sistematika penyajian cerita. Cerita disajikan secara runut, bertahap, Nak ya. Nah, kemudian penguasaan bahasa mudah dipahami. Boleh tidak menggunakan bahasa Jambi? Kita kan orang Jambi nih. Sudah tuh, orang tuh pergi ke pasar, pergi ke Humo. Boleh enggak? Kalau kalian audiensnya atau penontonnya itu orang Jambi, boleh. Atau misalnya kalian bercerita di lingkungan yang semuanya adalah orang Jambi, boleh ya, Nak ya. Tapi kalau misalnya semuanya orang Jambi, boleh tidak? Tidak, gunakan bahasa Indonesia. Kalaupun kalian mau menggunakan bahasa daerah, nah nanti harus dibuat apa ya? Misalnya ada artinya setelah itu, seperti diterjemahkan secara langsung, ya. Nah, kemudian ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi. Ingat yang video tadi? Ingat, suaranya kecil, artikulasinya tidak jelas. Nah, kalau kalian tidak jelas, nanti itulah yang akan terjadi, intonasinya. Pada suatu hari, jelas kan? Pada suatu hari ada. Terdengar tidak? Tidak ya, tidak jelas ya. Nah, kemudian kesantunan dalam berbicara dan bersikap. Jadi ketika kita bercerita, kita juga harus santun dalam berbicara dan bersikap. Kemudian ekspresi dan gestur. Ekspresinya, kalau misalnya sedih, coba dulu tuh.
Oh, seperti itu ya? Boleh. Coba Ibu mau lihat di sini dulu ekspresi sedihnya. Masih tertawa dia. Kalau ekspresi gembira, kalian dapat nilai 100. Kok datar ya ekspresi gembiranya? Ayo, bagaimana? Full senyum. Lanjut ya. Agar mendongeng atau bercerita tidak membosankan. Apa saja ya yang harus diperhatikan? Bercerita tanpa alat peraga, hanya mengandalkan kata-kata dan tiruan suara atau bunyi-bunyian. Nah, di sini nanti anak ibu boleh menggunakan alat peraga, boleh tidak. Bu, apa bu alat peraganya? Ada yang tahu nggak alat peraganya apa ya kira-kira kalau kita mau bercerita? Boneka, apa lagi? Wayang kertas, apa lagi? Wayang kulit. Boleh. Nah, kemudian hanya mengandalkan kata-kata atau tiruan suara. Jadi kalau kalian tidak menggunakan, nah ini Ibu sudah bawa contohnya ya. Nah, ini boneka. Nah, boleh menggunakan misalnya seorang petani, ini anggap aja ini petani ya, Nak ya. Padahal dia Mario ya. Nah, seorang petani menemukan seekor burung yang sayapnya terluka. Kamu kasihan sekali. Duh, sayapmu patah. Nah, itu menggunakan tiruan suara. Ya, kita menggunakan suara kecil tadi ya. Kalau suara besar. Oh, ada apa ya? Wah, lihat burung itu sepertinya sedang terluka. Aku harus menolongnya. Itu menggunakan suara besar. Ada yang mau mencoba? Silakan. Mau ke depan sini, Habibi? Boleh. Mau pakai Marionya? Silakan, Habibi. Halo, nama saya adalah Mario. Saya adalah tukang pipa. Saya suka sekali menginjak para kumba-kumba. Saya juga melawan Raja Bowser. Hahaha. Tepuk tangan. Wow, keren. Terima kasih Habibi. Nah, itu dengan menggunakan tiruan suara ya. Kemudian bercerita dengan menggunakan alat peraga, misalnya boneka ya ini tadi ya. Nanti kalau misalnya kita latihan, boleh kalian menggunakan boneka tangan ini ya. Nah, persiapan sebelum bercerita, ternyata sebelum bercerita juga ada yang harus kita persiapkan. Pertama, memilih cerita. Anak ibu sudah punya ceritanya? Sudah? Yang kemarin ditulis. Dongeng atau bercerita itu bukan menghafal. Ya, ibu sering sekali nih, pasti tadi juga kalian berpikir dari rumah harus dihafal kan? Kalau di situ, kalau di teksnya itu, pada suatu hari ada seekor gajah yang sedang berjalan. Kata-katanya harus sama. Tidak seperti itu. Yang kalian pahami adalah kalian harus tahu ceritanya secara runut. Tadi kan runut ya. Nah, tahapannya. Boleh tidak kita mengganti bahasa atau mengganti kalimatnya? Boleh. Tapi tidak boleh keluar dari alur cerita. Tangan. Peraga itu berfungsi untuk mengingat. Jadi setiap tahap itu kita misalnya pertama seorang raja yang sedang berjalan, kita menggunakan wayang kertas bergambar raja. Nah, kemudian kita nanti akan mengeluarkan lagi gambar hulu balang misalnya. Jadi kita tahu setelah raja keluar tentang cerita raja, nanti mau ngapain lagi? Oh, dia bertemu dengan hulu balang. Jadi itu sebagai pengingat kita. Ya nak ya, jadi bukan cuma sekedar hiasan saja, pemanis saja, tapi ada manfaatnya. Berlatih secukupnya, jadi tidak bisa sekali latihan kemudian tampil, harus sering-sering. Kita harus melatih diri kita untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Olah gerak supaya nggak kaku. Boleh berjalan 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri, ke depan 3 langkah, ke belakang 3 langkah. Tapi bukan gini ya. Maksud ibu itu kawasannya ya. Meskipun panggungnya besar, harus disesuaikan. Boleh nggak seperti ini? Pada suatu hari seorang raja. Boleh nggak seperti itu? Enggak ya. Yang nontonnya gini nanti.
Iya kan? Iya, capek ya, sakit lehernya. Media apa yang akan kalian gunakan? Kalau misalnya nanti ibu minta kalian menyajikan, videokan, kemudian diupload ke YouTube atau misalnya ke Instagram kalian. Nah, berarti media apa yang digunakan? Ya, media sosial seperti YouTube ya. Nah, alatnya adalah kamera ya, boleh dengan handphone atau gawai kalian. Gawai atau handphone? Gawai. Bahasa Indonesianya? Gawai. Menyiapkan tempat bercerita. Nanti kalian harus mencari nih. Saya mau ceritanya di mana ya? Mau di kelas? Boleh. Mau di halaman? Di sekolahan kita banyak taman kan? Boleh. Kemudian mau di panggung, Bu, ada panggung, Bu, di taman remaja tuh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, silakan dimanapun. Tapi ingat, dimanapun kalian nanti membuat video atau bercerita, berusahalah berada di tengah penonton, ciptakan suasana akrab saat bercerita. Dan yang terpenting tidak boleh membelakangi penonton. Jadi kalau miring ini boleh, serong seperti ini boleh ya, yang tidak boleh adalah membelakangi penonton. Bu, kan nanti buat videonya berceritanya itu kan di depan kamera, Bu. Kan nggak ada penonton, bener nggak? Ada penontonnya. Ya, nanti setelah video kalian jadi diupload yang nonton. Nah, jadi kalau misalnya nih, kalau ada audiensnya langsung, kalian harus melihat audiens. Bu, takut, Bu. Nanti kami lihat orang tuh, Bu, yang nonton tuh, Bu, dia nanti malah melototin kami, Bu. Ya nggak? Jadi gimana caranya? Tipsnya? Jangan lihat matanya. Lihat mananya? Nih, di sininya nih. Ya? Nah, kemudian kalau secara langsung, kalau misalnya orang lagi asik main HP, gimana caranya supaya mengajak penonton itu mendengarkan cerita kita? Boleh memberikan pertanyaan, ya, atau didekati seperti ini. Pasti dia langsung, oh ya, aku tidak mendengarkan dia bercerita, gitu ya. Langsung dia fokus lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya di depan kamera, kita harus, misalnya kamera di depan sini nih. Nah, berarti mata kita harus ke kamera, ya. Kita melihatnya seolah-olah kita melihat audiens yang sedang menonton kita. Nah, jangan pernah melihat ke atas. Kamera itu sensitif, Nak. Ya, kita sedikit seperti ini, itu terlihatnya seperti kita sedang berhayal atau misalnya kita tidak fokus, terlihat kita lupa. Sering nggak kalau kalian bercerita, iya apalagi ya, lupa? Pernah? Pernah, tidak usah bercerita. Atau misalnya kalian presentasi ke depan. Nah, ini bercerita. Kita tidak yang formal, jadi bisa kita improvisasi. Nah, teman-teman, mau tahu kelanjutannya? Padahal sebenarnya kita lupa tuh. Apa ya yang mau? Tapi ketika kita bilang mau tahu kelanjutannya, kita harus cepat berpikir ya untuk selanjutnya yang mau disampaikan. Di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang amat bijaksana. Itu menggambarkan tidak? Ya. Tentang istana. Ada istana, ada raja. Ya, itu maksudnya memberikan gambaran sesuai cerita. Misalnya di hutan. Di suatu sore, di sebuah hutan ada seekor tikus yang sedang berjalan dengan sangat riang. Sesekali tupai mengintip dari balik semak. Burung berkicau, kupu-kupu terbang sambil menari. Gambaran hutan nggak nih? Ya. Ada tupai, kemudian apa lagi? Tikus. Ada tikus, ada kupu-kupu, ada burung. Suasana hutan kan? Ya. Nah, ini maksudnya, Nak, ya. Pada zaman dahulu, di pantai timur Pulau Sumatera terdapat sebuah kerajaan yang sangat kaya raya. Kerajaan ini memiliki banyak tambang minyak tanah. Namun, sayangnya, sang raja belum memiliki seorang permaisuri. Hal ini tentu membuat khawatir seluruh istana. Suatu hari, para pembantu di istana mendapatkan kabar bahwa terdapat seorang putri dari Minangkabau yang sangat cantik jelita bernama Putri Pinangmasa. Hal ini pun disampaikan kepada Baginda Raja, dan Baginda Raja pun sebenarnya tidak ingin dipersunting oleh sang raja. Ia hanya ingin harta benda sang raja. Putri Pinangmasa pun akhirnya mencari akal. Bagaimana caranya agar menggalaukan niat baik sang raja? Ayam-ayam mengira hari sudah pagi.
dan ayam-ayam jantan pun mulai berkokok. Putri hanya sibuk memikirkan harta bendanya. Demikianlah cerita saya hari ini. Hendaknya kita memperoleh harta dengan cara yang halal. Elok nian gentala arasi, hilir mudi orang sana sini. Sekian cerita saya hari ini. Semoga berkenan di hati para juri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah duduk berkelompok. Ini kelompok yang kemarin kan? Ya. Nah, kelompok ini kemarin kita bentuk, ibu bentuk, bukan asal kalian duduk saja. Dalam setiap kelompok kalian ini sudah ada orang-orang yang suka menulis, kemudian suka videografer, suka bercerita, ya. Nah, jadi sudah ibu kelompokkan. Jadi nanti tugasnya memang individu ya nak ya, tugasnya individu, tampilnya sendiri-sendiri. Nah, tapi kalian bisa sharing dalam satu kelompok itu ya. Mungkin yang tidak paham dengan cara mengedit video, nanti bisa tanya temennya. Yang tidak percaya diri, bisa bertanya tipsnya dengan teman yang lebih percaya diri dari kita. Ya nak ya, jadi kalian bekerja sama untuk nilai kalian masing-masing, untuk penampilan kalian masing-masing. Nah, ini tugas proyek. Aku tahu tugas ini tidak akan selesai hari ini, tapi ibu minta hari ini kalian latihan dulu secara berkelompok. Nanti harus ada yang tampil ke depan. Nilai individunya nanti minggu depan setelah kalian selesai mengedit video dan kalian kirim ke YouTube kalian ya nak ya. Sajikan teks narasi yang telah kalian buat dalam bentuk monolog secara runut dan kreatif, kemudian unggah ke media sosial pribadi seperti YouTube. Kumpulkan link YouTube-nya di WA Group, jadi linknya saja. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tampil ke depan, sama-sama menilai ya nak ya. Nih, ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau misalnya ini ada, bisa dilihat penilaian. Jadi ada sistematika penyajian, penggunaan bahasa, ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi, kesantunan dalam berbicara dan bersikap, ekspresi dan gestur. Nilainya kalau 4 itu nilai terbaik. Cerita yang dia sajikan itu secara runut. Kemudian kalau nilainya 3, cerita yang disajikan itu runut tapi kurang sistematis. Nilai 2, cerita yang disajikan kurang runut tetapi tidak sistematis. Kalau nilai 1, cerita disajikan secara tidak runut dan tidak sistematis. Sama berikutnya 2, 3, 4. Nanti kalian lihat ya, sudah ibu nanti akan ibu berikan juga formatnya. Sekarang silahkan kalian latihan, boleh latihannya sambil berdiri. Banyak kan tempat-tempat yang kosong seperti di tengah, di belakang, mau di depan juga boleh ya, manfaatkan tempatnya ya nak. Kan kalian latihan, boleh minta bantuan sama teman-temannya. Silahkan kalian latihan dulu. Ada yang mau menggunakan boneka, silahkan. Ada kasus yang mirip dengan di waktu dan Ingat ya, bukan menghafal. bayi yang Abu Nawas, ibu sejati. Nah, kalian kan runut tuh, berarti kalian pahami dulu tahap-tahapnya. Misalnya yang pertama, kisah ini mirip dengan kejadian. Oh, pertama kisahnya mirip dengan kejadian pada zaman Nabi Sulaiman. Ceritanya kan bukan formal, bukan menggunakan bahasa yang resmi. Nah, Sandi santai saja ya, tarik napas dulu, kemudian baca bismillah. Kan kalau misalnya lupa, improv tadi. Nah, teman-teman mau tahu kelanjutannya? Nih, ada kesulitan nggak? Oke, sedang latihan, ibu nggak ganggu. Tidak ada? Bisa? Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi Nah, benar ya? Masih baca terus lurus. Nah, sekarang tadi ingat kan kisah ini mirip kisah siapa? mirip dengan Nabi Sulaiman alaihissalam saat ia masih
Ini saya akan bercerita tentang kisah. Coba, luas aja. Teman-teman, saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang kisah. Ada yang udah siap mau tampil? Coba, ayo siapa? Habibi? Wes, tepuk tangan dulu dong. Loh, mau kemana Habibi? Mau pulang? Oh, ibu kira mau pulang. Adalah Habibi Pasha Rozak dan saya akan menceritakan sebuah cerita yang Abu Nawas ibu sejati. Kalian tahu tidak siapa itu Abu Nawas? Tidak. Abu Nawas itu orangnya cerdik banget. Nah, jadi pada suatu hari ada dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Kasus ini sering sekali terjadi pada zaman itu. Sampai-sampai hakim pun kebingungan. Hakim pun memanggil sang baginda raja. Nah, baginda raja pun memanggil kedua perempuan tersebut untuk menghadap mereka. Dengan suara yang halus dan lembut, baginda raja berbicara kepada mereka. Namun kebijaksanaannya sang baginda raja itu tidak membuat dua perempuan tersebut mengalah. Nah, mengingat tidak ada cara lain, sang baginda raja pun memanggil Abu Nawas. Tapi anehnya Abu Nawas tidak mau datang pada hari itu. Dan persidangan pun ditunda sampai esok hari. Nah, keesokan harinya Abu Nawas datang dengan sang algojo. Abu Nawas memerintahkan algojo tersebut untuk meletakkan bayi tersebut di atas meja. Lalu kedua perempuan tersebut bertanya, "Kau mau apakan bayi tersebut?" Nah, lalu Abu Nawas pun menjawab, "Adakah dari kalian yang ingin menyerahkan bayi tersebut?" Lalu kedua perempuan tersebut menjawab, "Tidak, bayi itu adalah punya kami." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun berkata, "Ya, jika tidak ada cara lain, aku akan membelah bagi dua bayi tersebut." Lalu Abu Nawas pun memerintahkan algojo untuk melaksanakannya. Nah, kalian tahu tidak apa yang dilakukan dengan algojo tersebut? Algojo itu akan membelah bayi itu menjadi dua. Lalu di saat algojo akan melakukannya, ibu pertama tampak kegirangan, sedangkan yang ibu kedua tampak nangis histeris. Lalu ibu kedua pun berkata, "Tolong, jangan belah bayi itu. Aku rela bayi itu seutuhnya. Aku rela bayi itu untuk ibu yang pertama." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun senang mendengarnya. Dari cerita ini, siapakah ibu aslinya? Ibu aslinya adalah ibu kedua. Nah, kenapa begitu? Karena ibu sejati tidak mau anaknya tersakiti. Nah, setelah persidangan tersebut, ibu pertama pun dihukum. Setelah persidangan tersebut, raja pun senang melihat Abu Nawas. Raja menawarkan Abu Nawas untuk menjadi penasihat hakimnya. Tapi Abu Nawas berkata, "Tidak, aku hanya ingin menjadi rakyat biasa, itu saja." Nah, sekianlah cerita Abu Nawas, ibu sejati. Sekian, terima kasih. Sistematika penyajian, kira-kira dapat berapa ya, Habibi? Silakan diangkat. 4, 3. Wah, tepuk tangan dulu dong. Sudah baik tadi penyajiannya? Sudah? Secara runut tadi? Ya. Nah, kemudian penggunaan bahasa. Angkat berapa? Berapa penggunaan bahasa? Tadi diperhatikan. 2, 3, 4, 3. Nih berbeda nih. Ada yang 2. Nih 2 nih kenapa nih? Ada dendam pribadi nggak nih sama Habibi nih? Kita minta dulu ya penjelasannya ya. Biar kita tahu dia menilai secara objektif atau subjektif. Ya, coba jelaskan kenapa memberi nilai 2? Bahasanya kurang dimengerti. Kurang dimengerti. Masih menggunakan bahasa daerah tadi ya? Boleh. Kita terima alasannya. Tepuk tangan dulu dong. Untuk kelompok 2. Kemudian ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi. Silakan diangkat nilainya. Kejelasan intonasi. Tahu kan intonasi? Cara pengucapannya,
Tiga. Wah, sepakat semua 3 ya. Lanjut. Ekspresi dan gestur, silakan diangkat lagi. Ayo, berapa ini nilainya? Ayo, jangan tunggu-tungguan. Kan tadi sudah dicatat. Loh, 2-nya itu angka berapa itu? 2. Nah, Bibi, temenmu semuanya sepakat memberi nilai 2 untuk poin ekspresi dan gestur. Berarti ekspresinya belum dapet ya, Nak ya? Iya. Nah, padahal tadi udah berusaha ya. Marah nggak, Habibi? Oh, tidak boleh marah ya. Berarti Habibi harus lebih baik lagi. Dah, bersyukurlah hari ini Habibi bisa tampil ke depan. Berarti Habibi tahu apa yang harus Habibi lakukan. Nah, yang lain tidak berkesempatan hari ini. Kalau misalnya mau, Bu, kami mau dinilai dulu nih, Bu, sebelum kami mengunggah ke media sosial. Boleh temui ibu, nanti latihan lagi, atau misalnya dikirim videonya, dikirim atau voice note-nya dikirim ke WA group juga boleh. Nanti akan ibu lihat dulu ya. Kalau misalnya ada yang harus diperbaiki, nanti akan ibu sampaikan ke kalian. Nah, gimana nih pelajaran hari ini? Seru? Nah, siapa yang mau maju ke depan untuk menyampaikan, kemudian menuliskan apa kesimpulannya di sini, kemudian nanti kita akan refleksi, ya. Refleksi itu bisa kalian ungkapkan bagaimana perasaan kalian, kemudian apa yang kalian dapatkan di sini, boleh. Kesimpulan, apa kesimpulannya dari pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Silakan, siapa yang mau maju ke depan? Terserah kalian. Kan merdeka belajar. Mau miring, yang penting terlihat. Nanti direfleksi boleh ya, kalau mau buat emotikon sedih, senang, gembira, marah, silakan. Siapa lagi yang mau menambahkan? Silakan. Oh, ini 3 sejoli ya. Itu apa itu? Senang. Ingat ya, Nak, kita merdeka belajar. Jadi kalian tidak boleh takut-takut. Jangan takut salah. Kalau memang salah yang kalian sampaikan, bisa kita perbaiki. Ya kan? Jadi jangan pernah takut, ya. Masa iya belajar takut-takut? Kira-kira kalau kalian belajar punya perasaan takut, dapat nggak pelajarannya? Sampai nggak? Masuk nggak ke dalam otak? Tidak, ya. Jadi nggak usah takut. Ayo, cepat. Satu lagi masih kosong. Siapa yang mau? Nggak mau kalah dia. Emotikonnya gambarnya ada yang pakai topi. Kemudian biasa aja lah. Kita bahas dulu ya yang di Kesimpulannya, kita menjadi tahu bagaimana menyampaikan suatu cerita atau dongeng yang benar dan baik. Kemudian, kita dapat menyajikan teks hikayat dengan runut dan kreatif. Kita dapat mengetahui pengertian hikayat dan dongeng, ya. Kemudian dapat mengetahui poin-poin penting dalam bercerita dan dapat dengan mudah dimengerti. Ini kesimpulan dari kalian. Nah, kemudian ini refleksinya biasa saja. Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Namanya ini refleksi kamu. Mungkin pikir ini biasa saja, Bu. Saya udah biasa. Ya memang seperti itu. Bahagia. Nah, ini dapat pengetahuan. Kemudian yang ini hebat. Oke, tepuk tangan dulu dong.
untuk kalian semua anak-anak hebat. Nah Ibu, kalau sudah sampai di kesimpulan dan refleksi, berarti pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, sudah selesai. Tapi tugasnya belum selesai. Minggu depan kita masih bertemu kembali. Insya Allah, doakan Ibu sehat, kalian semua sehat, kita bisa berkumpul, ya. Nah, kita bisa belajar lagi. Untuk pertemuan selanjutnya, itu kan menyajikan ya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, anak Ibu pulang ke rumah, bersiaplah untuk membuat video. Ya, Ibu beri waktu 1 minggu, mulai dari pengambilan videonya, kemudian edit videonya, paling lambat hari Sabtu depan ya. Sabtu depan anak Ibu harus sudah mengumpul link videonya di mana? Ngumpul linknya nih. Kumpul link videonya di WA group ya. Baik anak Ibu, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian bersiap, buku-bukunya dibereskan. Nah, kita pulang. Nanti sebelum pulang kita baca doa dulu ya. Semua siap? Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silahkan pulang. Yang piket dulu ya. Oke. Ayo. Jangan lupa salamnya tos saja ya. Kita masih dalam keadaan pandemi. Ya. Oke, tetap jaga kesehatan ya nak ya. Langsung pulang, tidak ada yang main-main, tidak ada yang jalan. Ya, terima kasih. Langsung pulang ke rumah ya.